Halo semuanya, semoga kabar baik ya di sana. Nah, di sini ada teman kita yang udah mengunjungi beberapa kota di Indonesia gratis melalui program kepemudaan. Nah, di sini kita akan ngebahas dan dia akan membeberkan gimana sih caranya dan informasinya secara lengkap. Yuk langsung aja ngobrol dengan Kyoko. Hai Kyoko. Halo Nura, Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nura sehat. Sehat, Alhamdulillah. Kyoko udah kemana aja sih melalui program ini? Kalau dari kapal Pemuda Nusantara itu udah berapa ya? Mungkin udah sekitar 20 ya total provinsi. Wow, udah kemana aja tuh? Sabang sampai Merauke kali ya? Sabang belum malah. Sabang itu waktu itu jalan sendiri karena waktu diminta jadi fasilitator kapal Pemuda Nusantara aku lagi nggak bisa. Tapi dari program itu juga bisa sampai di Papua. Oh gitu. Kapal Pemuda Nusantara itu apa sih? Bisa nggak dijelasin ke teman-teman? Oke, jadi Kapal Pemuda Nusantara itu adalah programnya Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang membawa pemuda-pemuda perwakilan dari berbagai provinsi, hampir semua provinsi gitu, untuk berkeliling Indonesia, mengenalkan seni budaya dan potensi lainnya di Indonesia gitu. Itu seleksinya ada di masing-masing dispora provinsi gitu. Biasanya ada yang seleksi dimulai dari tingkat kabupaten masing-masing, lalu yang lulus di tingkat kabupaten itu langsung ke seleksi provinsi. Nah, yang lulus di tingkat provinsi akan mewakili ke acara di nasional. Tapi ada juga yang langsung seleksi ke provinsi gitu. Oh gitu. Kalau seleksinya tuh apa aja sih? Apa wawancara, terus kayak tes-tes apa gitu yang mesti dilalui? Nah, tesnya itu ada tes tertulis tentang wawasan kebudayaan, terus kebaharian, seni, daerah masing-masing, terus ada seleksi wawancara, kemudian ada seleksi bakat, jadi bisanya apa, misalkan nari, menyanyi, atau kesenian apa lainnya, terus ada seleksi fisik sama apa gitu, jadi ada seleksi renang sama lari gitu. Oh ya, kenapa tuh seleksi renang? Karena programnya kayak sel-sel gitu ya. Ya, karena program ini tuh mengajak kita untuk berkeliling Indonesia sekitar 1 bulan gitu. Jadi dibutuhkan fisik yang kuat gitu, yang sehat. Dan ada beberapa kegiatan yang berenang gitu, jadi mesti bisa berenang. Oh gitu. Kyoko waktu itu tuh gimana sih alurnya gitu, apa namanya waktu Kyoko keliling kota-kota tersebut? Nah, jadi kalau aku dulu pertama kali itu ikutnya kapal Pemuda Nusantara Sail Komodo 2013. Jadi rute puncak kami itu adalah di Pulau Komodo. Nah, dari Jakarta kami berlayar ke Kupang, ke NTT, terus kami turun sandar, terus ke Pulau Komodo gitu, terus ke Bali juga. Nah, harusnya kami ke Lombok, tapi waktu itu rutenya dihapuskan jadi nggak ke Lombok, balik lagi ke Kupang gitu. Nah, berlayar, ketika berlayar itu akan nggak cuma diisi dengan makan tidur, tapi ada kegiatan kayak ada materi gitu tentang kepemimpinan, terus tentang public speaking, terus ada juga di setiap malam itu ada pertukaran seni budaya. Nah, jadi pertukaran seni budaya itu masing-masing daerah bergiliran menampilkan keseniannya gitu. Misalkan hari pertama dari Lampung, kemudian Banten, nah hari kedua dari Jakarta, kemudian sama dari NTT misalkan gitu. Nah, waktu kita turun ke berbagai daerah itu misalkan di Bali itu kita datang terus ada sambutan dari kegubernuran terus akan ada kita
apa namanya, seremonial dulu gitu, terus kita berkunjung ke berbagai daerah wisata. Nah, terus kita waktu di NTT itu ada kegiatan bakti sosial dan ada homestay, ada keluarga angkat. Jadi waktu program aku tuh keluarga angkatnya di NTT, di Kupang, di Desa Manutapen. Jadi kami itu di situ ada keluarga angkat, terus kita kerja bakti bareng, terus Seru banget. kasih waktu bersama keluarga. Terus ada juga kita melihat proses menenun, karena NTT Hmm. itu kan terkenal dengan tenun gitu. Terus acara puncaknya itu di Labuan Bajo, tapi kita sempat juga diajak mengunjungi Pulau Komodo. Laki banget tuh, soalnya kan katanya sekarang tiketnya naik kan jadi 3 jutaan. Ya, jadi ke situ pas gratis ya, pas lagi gratis dan belum setinggi itu ya. Hmm. Terus manfaatnya tuh apa kalau manfaat dari program tersebut yang Kyoko rasakan? Oh iya, aku lupa ada satu proses penting, yaitu Hmm. waktu itu acara puncaknya kan di Labuan Bajo. Nah, di Mm-mm. Labuan Bajo itu ada apa namanya upacara, terus ada presiden datang gitu. Jadi Oh kita ya. berdamai pakai pakaian adat masing-masing, terus presiden datang. Nah, manfaatnya untuk kegiatan ini adalah kita bertukar seni dan kebudayaan, kita mengenalkan daerah kita gitu. Terus kita juga tahu tentang daerah lain. Selain itu juga ada apa materi-materi tentang kepemimpinan gitu, tentang kewirausahaan juga ada. Pokoknya banyak banget manfaat yang didapatkan dari sini. Dan juga punya keluarga baru, teman-teman baru. Jadi temannya itu jadi banyak banget, jadi punya teman seluruh Indonesia gitu. Iya. FYI nih, aku ketemu sama Kyoko waktu itu di salah satu program juga. Tapi beda program sih, namanya ENJ Ekspedisi Nusantara Jaya. Jadi kita keliling kota-kota di Indonesia, khususnya daerah timur, dan itu menggunakan apa? KRI Banda Aceh. Itu seru banget kalau inget. Seru banget. Itu kalau menurut Kyoko apa sih suka dukanya gitu? Jadi waktu itu kami itu naiknya KRI Makassar. Jadi KRI Makassar itu adalah KRI terbaik yang dimiliki Indonesia yang sering dipakai presiden gitu. Jadi kayak kita juga sempat waktu itu turun, terus ada berkegiatan, terus KRI-nya dipakai presiden untuk kunjungan ke Labuan Bajo gitu. Nah suka dukanya adalah dukanya itu kita harus kuat fisik kan, karena kita berlayar itu 30 harian dan Benar. ombak kan sangat luar biasa ya. Jadi kita sempet yang kayak di saku itu isinya nggak duit, tapi antimo gitu. Karena kan kalau duit kita nggak bisa Ingat. belanja di mana kan, paling di warung kantin aja kan gitu. Jadi yang banyak itu antimo dan air minum gitu. Kalau ombak itu udah naik gitu kita keluar menghirup udara gitu karena itu obatnya, tapi juga siap-siap antimo kalau udah nggak kuat ke kamar istirahat gitu. Terus um, Nggak ada sinyal. banyak ya benar nggak ada sinyal. Nggak ada internet, nggak ada sinyal. Nggak bisa komunikasi. Mungkin healing terbaik ya Nura ya, mau karena kita di untuk nggak ada sinyal gitu kan, nggak ada komunikasi dengan siapapun, jadi kita bener-bener kayak menikmati atau menjalani hidup yang apa adanya di laut gitu. Terus Iya. kayak makan itu nggak bisa kita makan mau semau-mau kita gitu ya, makanya ala TNI ya yang kadang rasanya hambar gitu. Terus harus melaksanakan kegiatan dengan disiplin gitu sesuai jadwal gitu. Itu sih kalau sukanya banyak hal, karena duka-duka itu menurut aku adalah menempa diri kita gitu. Jadi menempa diri kita melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan dan itu baik untuk kita gitu. Oh iya nih, satu lagi Kyoko, kalau udah pernah ikutan satu program tuh, emang gimana sih caranya untuk ikutan lagi, lagi dan lagi itu bisa ya emangnya ya?
Nah, kalau kapal pemuda Nusantara, kalau kita udah pernah sekali jadi peserta, kita tidak bisa jadi peserta lagi. Tapi kita bisa jadi panitia gitu. Kita ikut seleksi, Hmm. terus nanti bisa jadi pendamping. Ada dua sih posisinya. Pertama pendamping, kedua itu panitia atau fasilitator. Jadi pendamping. Setelahnya itu aku jadi pendamping di Seltomini 2015, pendamping kelompok. Terus aku ikut lagi waktu sel Karimata jadi ini koordinator pendamping. Nah, waktu sel Sabang sebenarnya diminta untuk jadi fasilitator, tapi karena nggak bisa ikut, jadi nggak bisa gabung ke situ. Jadi bisa ikut lagi dengan naik tingkat jadi pendamping, jadi koordinator pendamping, atau jadi fasilitator gitu. Jadi kayak sebenarnya nagih ya Nura ya, kegiatan berlayar Mm-mm. ini. Kalau dari aku sih serunya bisa explore tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi gitu. Kayak Indonesia tuh kayak luas banget gitu. Dan cantik banget gitu. Jadi ya bagus. Seru banget. Serius. Em, Terus kalau misalkan mau ikutan, gimana sih caranya? Tadi kan Kyoko udah mention ke dispora masing-masing. Apakah sekarang bisa online atau misalkan eh, apa namanya tetap datang ke dispora atau gimana sih caranya? Nah, beberapa di Spora itu memang sudah ada yang online gitu. Jadi informasi dengan mudah bisa kita akses, tapi ada juga di Spora yang masih manual. Jadi kayak kita mesti pendekatan ke disporanya gitu, tanya programnya kapan, seleksi kayak gitu. Kayak jemput bola gitu jadinya. Oh gitu. Kalau misal biasanya tuh programnya tuh tiap tahun tuh ada berapa sih? Apa cuman ada satu atau misalkan ada banyak gitu? Nah, sebenarnya program kementerian itu ada beberapa dalam setahun. Ada Kapal Pemuda Nusantara, ada Jambore Pemuda Indonesia, terus ada pertukaran pemuda antar negara gitu. Jadi ada banyak macam yang bisa dicoba sama teman-teman. Aku juga sempat ikut JPI dan itu juga membawa kita ke tempat baru yang belum pernah kita kunjungi. Tapi dia tidak berlayar sih. JPI itu yang ke Kalimantan, Oh, Jambore. Jadi oh kayak kita gitu. berkemah gitu di Ih, seru banget. Kalimantan Seru dalam banget. waktu seminggu gitu. Itu setelah ENJ ya? Ikutannya tuh apa sebelumnya? Belum, sebelum ENJ. Oh gitu. Tahu nggak sih waktu dulu ENJ tuh kita ada kayak kapal-kapal kecil gitu yang ngikutin kita. Itu bisa nggak sih? Maksudnya ikut ikut program juga sailing tapi kapalnya lebih kecil gitu. Oh iya bisa. Jadi waktu kita ekspedisi Nusantara Jaya itu ada dua macam kapal. Yang pertama itu adalah kapal kita KRI, KRI Banda Aceh kan ya waktu itu. Terus yang lainnya itu mereka pakai kapal-kapal kecil gitu. Jadi kalau kita itu kan berlayar dari Jakarta gitu kan sampai ke Papua. Tapi kalau yang kapal-kapal kecil itu mereka biasanya di dalam provinsi itu. Mm-mm, mm-mm. Berlayar dari satu tempat ke tempat lain tapi yang berada di dalam satu provinsi. Iya.